Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat mulai dari pagi tadi hingga saat ini, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban melaksanakan puasa pada hari yang ke-12 ini tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan semoga kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, dari kelas 1 sampai kelas 6, pada kesempatan kali ini Pak Guru sebagai pengisi kultum mengajak kita semua, kalian semua, untuk senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ketakwaan adalah upaya kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, perlu kita ketahui bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita. Tetapi sering sekali kita merasa bahwa Allah itu berada di tempat yang jauh, padahal Allah senantiasa dekat dan selalu mengawasi kita semua. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita malu kepada Allah jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang berbahagia, kira-kira beberapa tahun yang lalu Pak Guru pernah mendengar sebuah berita yang sangat menarik. Berita ini tidak berasal dari negara kita, tetapi berasal dari negara lain, yaitu berasal dari negara Jepang. Berita itu adalah tentang bagaimana seorang Perdana Menteri Jepang yang mundur. Dia mengundurkan diri karena merasa malu, tidak dapat memenuhi janji-janjinya ketika beliau ingin menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri, terutama yaitu untuk memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat dari kota yang bernama Okinawa. Yang jelas pada saat itu rasa malu itu ditunjukkan dengan cara mengundurkan diri dari jabatan yang sangat megah tersebut. Sementara itu pada saat yang sama di Indonesia banyak sekali nuwun sewu para pejabat yang korupsi dan sebagainya, yang naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengikuti mereka, tetapi perilaku tersebut terkadang tidak menjadikan kita malu, dan ini sangat miris, dan naudzubillah min dzalik, jangan pernah sampai kita meniru perbuatan mereka. Kita ketahui bersama bahwa malu itu adalah salah satu bagian dari atau sebagian dari iman. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah ketika sedang berada di sekitar Ka'bah, ternyata jubahnya beliau itu tersingkap, terkena angin sehingga betisnya kelihatan. Kelihatan. Dan mereka para sahabat melihat hal tersebut. Nabi Muhammad malu sekali akan hal tersebut. Kelihatan sekali dari wajahnya yang sangat memerah, dan tidak tahu Nabi Muhammad harus berbuat apa. Padahal hanya sebuah betis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan dilihatnya oleh para sahabatnya itu kan laki-laki. Itu Nabi Muhammad. Nah, pada saat sekarang banyak sekali anak-anak muda, terkhusus bagi yang perempuan, memakai baju
yang tidak sepantasnya, yang tidak menutup aurat, kemudian tidak malu lagi tidak berhijab ketika keluar dari rumah, kemudian tidak malu lagi dengan mengatakan perkataan yang kotor, perkataan yang jorok dan sebagainya. Dan sekali lagi, banyak sekali mereka hanya untuk konten supaya mendapatkan like banyak, subscribe banyak. Mereka tidak malu lagi untuk mengatakan hal demikian karena untuk hanya demi sebuah konten. Rasa malu ini semakin lama semakin hilang. Padahal kita ketahui bersama bahwa malu itu, tadi Pak Guru katakan, malu itu sebagian dari iman. Berarti kalau orang yang memiliki banyak rasa malu, imannya malah justru tinggi, imannya justru itu tebal. Coba kalau kita memiliki rasa malu sama seperti Nabi Muhammad saja, bagaimana akhlak kita akan terbangun. Mulai dari mana? Dari keluarga kita. Kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya Allah menganugerahkan rasa malu kepada manusia. Kalau kepada hewan tidak dianugerahi rasa malu. Makanya hewan itu tidak diberi pakaian. Tapi manusia berpikir bagaimana supaya tidak malu. Makanya manusia berpikir, diberi akal dan pikiran oleh Allah, dibuatlah oleh para desainer pada kala itu bagaimana supaya bisa menutup tubuh, yaitu ditemukanlah pakaian. Allah menciptakan rasa malu itu untuk apa? Untuk menjaga kemuliaan kita sebetulnya. Allah ingin supaya manusia itu mulia karena bisa membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, terkhusus yaitu hewan atau binatang. Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menganugerahkan bentuk fisik yang sempurna kepada manusia. Allah menganugerahkan wajah yang cantik jelita kepada para wanita, tampan, rupawan, gagah kepada para pria atau laki-laki. Allah menganugerahkan suara yang merdu kepada kita. Allah menganugerahkan ketenaran, popularitas yang luar biasa. Semua itu hendaknya untuk dijaga dengan penuh rasa malu. Tentu semua anugerah itu hendaknya digunakan sebaik-baiknya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika orang mendapatkan anugerah tersebut, kebanyakan banyak yang tidak menggunakannya di jalan Allah, tetapi justru malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Maka Allah pun sungguh mampu membalikannya dengan suatu keadaan yang serendah-rendahnya. Ketenaran, kepopularitasan yang dulu diraih berubah menjadi cacian atau hinaan. Belum lagi ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala disebabkan karena manusia itu kufur nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah. Tentunya akan ada azab yang sangat pedih rasanya. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, hendaklah kita senantiasa berhati-hati dan membudayakan rasa malu. Hendaknya kita membudayakan rasa malu untuk melaksanakan maksiat, rasa malu untuk tidak jujur, rasa malu untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu maka tetaplah terjaga kemuliaan kita. Karena sesungguhnya mau mulia atau tidak tergantung dari cara kita sendiri. Kuncinya ada pada diri kita sendiri. Sesungguhnya kita semua pasti sudah memahami mana hal-hal yang diperbolehkan dan mana hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi batasan-batasan atau larangan-larangan dalam agama kita, agama Islam, kalau kita taati pasti akan membawa keberkahan dan membawa keselamatan. Kalau Allah memerintahkan segala sesuatu,
itu sesungguhnya untuk agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Sudah tahu kalau minuman keras itu dilarang, tetapi masih saja banyak yang meminumnya. Sudah tahu bahwa khamr itu dilarang, masih banyak orang yang mengkonsumsi khamr itu. Khamr itu sejak zamannya Nabi itu sudah dilarang. Khamr itu zaman Nabi belum ada narkoba. Makanya khamr dikatakan khamr itu segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan pikiran kita, menghilangkan akal sehat kita. Maka dikatakan narkoba itu juga sebagai khamr atau hal yang memabukkan. Sudah banyak korban yang berjatuhan karena adanya minuman keras oplosan, tetapi tetap saja manusia ada yang mengkonsumsi. Betapa banyak orang jatuh korban gara-gara melanggar larangan Allah tersebut dengan meminum minuman keras, tetapi masih saja manusia itu melakukannya. Bukankah Allah sudah menjelaskan terang-terangan bahwa khamr itu atau yang memabukkan itu adalah sesuatu yang dilarang? Jika mereka merasa malu kepada Allah, tentunya tidak akan meminum minuman keras tersebut. Akan tetapi karena mereka tidak malu sama sekali, maka efek yang ditanggung itulah yang memalukan. Oleh karena itu, Pak Guru berpesan khususnya kepada diri Pak Guru sendiri dan umumnya kepada kalian semuanya sebagai murid-murid Pak Guru, marilah kita menata diri kita dan marilah kita menjunjung tinggi budaya malu. Hendaknya kita memang malu kepada Allah ketika kita berbuat maksiat, sehingga kita pun akhirnya bertaubat. Hendaknya kita memang malu kepada Allah ketika kita hendak berbuat jahat, sehingga kita tidak jadi berbuat jahat. Hendaknya kita juga malu kepada siapapun jika kita tidak berlaku sopan dan santun. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita dengan menjunjung tinggi budaya malu. Dengan menjunjung budaya malu, kita akan menjadi umat yang mulia. Kita menjadi akan pribadi yang mulia, keluarga yang mulia. Kalau keluarga kita mulia, maka kita akan menjunjung desa kita, menjunjung kecamatan kita, menjunjung kabupaten kita, menjunjung provinsi kita, menjaga negara kita menjadi negara yang mulia. Jika kita menjadi umat yang mulia, maka Allah pun akan senantiasa memberikan kita kenikmatan dan anugerah tanpa malu-malu. Allah akan mencintai hamba-hambanya yang senantiasa menjunjung tinggi rasa malu untuk menjaga harga diri, kemuliaan dan agamanya. Semoga kita menjadi generasi yang selalu menjunjung tinggi budaya malu. Bukan berarti malu tidak percaya diri ketika tampil di depan orang, bukan itu. Tapi malu untuk berbuat yang zalim, malu untuk berbuat yang tidak sopan, malu untuk berbuat maksiat. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.